Selamat datang di kelas kita, yaitu Lab Pengantar Aplikasi Komputer dengan saya Farhan Riyandi Gunawan. Hari ini untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai penyajian bentuk dokumen dalam Word menggunakan tabel. Kenapa tabel menjadi satu bagian yang penting? Karena dengan tabel biasanya kalau kita memiliki banyak sekali deskripsi dari sebuah atau dari beberapa hal yang perlu kita deskripsikan, daripada dalam bentuk kalimat yang panjang dan akan sedikit sukar dipahami, maka akan lebih baik ditampilkan dalam bentuk tabel. Mungkin nanti ke depan bahwa tabelnya bisa juga diolah menjadi sebuah presentasi data berupa grafik. Nah, Microsoft Word menyediakan satu buah fitur di mana kita bisa memanfaatkan bentuk tabel itu sendiri. Oke? Nah, kalau Anda perhatikan, tabel itu terdiri dari kolom atau kita sebut dengan columns dan juga baris atau rows. Nah, perpotongan atau pertemuan antara baris dan kolom kita sebut dengan sel. Nah, kalau saya gambarkan di tabel ada di bawah, ini adalah perwakilan dari 3 buah kolom, kolom A, kolom B, dan kolom C. Itu dari atas ke bawah, ini kolom A, kolom B, dan kolom C. Sedangkan untuk baris atau rows-nya yaitu ada baris 1, baris 2, dan baris 3. Jadi tabel ini terdiri dari 3 kolom dan 3 buah baris. Nah, pertemuan yang tadi saya sampaikan atau perpotongan antara satu baris dan kolom merupakan sebuah kotak yang disebut dengan sel. Di sini digambarkan bahwa antara kolom C dan baris 3 ini disebut dengan sel C3. Nah, yang akan kita pelajari dalam pertemuan hari ini adalah kita bisa menyisipkan tabel ke dalam dokumen, kita bisa memasukkan teks ke dalam tabel, dan juga menyisipkan kolom dan baris ke dalam tabel. Juga kita bisa menggabungkan atau bahasa lainnya adalah di merge, dan juga kita bagi sel ke dalam tabel menjadi beberapa sel. Lalu kita bisa buat supaya rubah border atau batas dan bayangan dalam sel supaya atau formatting dalam tabel itu sendiri sehingga nanti si tabelnya tersaji dengan lebih baik lagi. Kita juga bisa menggunakan fasilitas formula. Nah, bagi data yang memang berupa data angka, itu kita bisa sajikan ketika ada yang harus kita hitung, di Word juga bisa gunakan formula atau rumus. Sehingga misalkan rumus perkalian atau penyuluhan yang sederhana bisa kita lakukan di sana. Oke. Nah, di sini kita akan contohkan ada satu buah tabel, kita bisa perhatikan terdiri dari ada 1, 2, 3, 4, 5 buah kolom dan terdiri dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah baris. Jadi datanya memang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 data. Tapi kalau berbicara tabelnya, di sini terdiri dari 6 buah baris. Kolom yang pertama, yaitu nomor urut, saya sebut dengan kolom A. Jadi kalau kolom kita gambarkan dengan alfabet, yaitu A, B, C, D, dan E. Kalau baris kita wakili dengan angka. Baris pertama yaitu nama daripada tabelnya atau field name-nya. Baris kedua dan seterusnya adalah merupakan datanya. Nah, kita mulai saja dengan membuka aplikasi Microsoft Word. Saya bisa gunakan tombol Run, lalu saya ketikkan WinWord, dan saya klik OK. Nah, ini tampilan dari Word. Saya buat blank dokumen. Nah, kita memiliki judul yang tadi adalah Nah, kita sudah punya judulnya. Ini saya tebalkan, hurufnya saya increase, tebalkan dengan cara klik tombol bold ini, atau Anda bisa digunakan shortcut di keyboard dengan menekan tombol Ctrl dan huruf B. Oke. Nah, untuk membuat tabel dalam Word, kita bisa gunakan dari menu Insert,
Anda bisa pilih tabel. Dengan mengklik tabel ini, akan muncul sebuah pop-up yang menentukan Anda akan menggunakan berapa kali berapa matriksnya, atau ada berapa kolom dan berapa baris yang Anda inginkan. Jangan khawatir kalau misalkan Anda terlalu banyak memasukkan kolom atau terlalu sedikit memasukkan kolom, karena di depan nanti bisa tambahkan. Oke, kita mulai dengan menambahkan 5 buah kolom dan sejumlah 6 buah baris. 5 kali 6 tabel, seperti ini. Ini akan lebih mudah karena tinggal klik saja. Nah, berikutnya adalah jangan khawatir kalau misalkan Anda memiliki tabel yang terlalu panjang, karena ke depan kita bisa atur lebar dari kolomnya, bahkan tinggi dari barisnya juga. Kita lihat bahwa ketika pointer mengarah pada bagian atas, akan berubah menjadi tanda panah hitam. Ini menandakan bahwa Anda bisa klik keseluruhan kolom untuk melakukan operasi yang diperlukan. Misalkan Anda ingin menghapus, seperti ini, delete kolom. Oke, saya undo dulu. Nah, memasukkan teks ke dalam tabel layaknya sebagaimana ketika Anda mengetikkan ke dalam dokumen. Anda harus tempatkan kursornya berada di dalam tabel tersebut atau sel tersebut. Misalkan di sini saya ingin memasukkan nomor urut. Kita lihat tadi untuk bagian nomor urut, nomor ada di atas, urutnya ada di bawah. Apakah itu berarti bahwa kita akan menggunakan 2 buah baris? Bisa saja, tapi kalau misalkan ada yang lebih mudah, tinggal Anda lakukan enter saja, itu sudah cukup. Berikutnya kita memiliki nama barang, harga per unit, jumlah unit dan total harga. Oke, ketika saya enter, dia akan memberikan satu space yang bertambah di bagian bawahnya. Kalau Anda biasa menggunakan formatting secara langsung terhadap tabel, silahkan. Misalkan saya akan lebih cepat melakukan formatting pada tabel tersebut karena saya bisa memilih langkah apa yang harus dilakukan. Apakah misalkan teksnya terlalu panjang atau terlalu pendek. Ini saya tebalkan, untuk ukurannya saya increase menjadi misalkan 12 poin. Juga bagian paragrafnya kita buat line-nya adalah center. Kita lihat ada nomor urut. Tentu saja kalau untuk kolom nomor kita tidak memerlukan lebar kolom yang terlalu banyak. Kita bisa atur dengan cara klik sehingga pointernya mengarah kepada dua arah. Ada panah ke kiri dan panah ke kanan. Anda tinggal double klik. Double klik artinya bahwa Anda akan menyesuaikan lebar dari kolomnya sesuai dengan panjang maksimal dari teks yang ada di dalamnya. Dengan cara double klik, nah akan disesuaikan. Kita butuh angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, ini saya ketengahkan. Saya zoom dulu. Nah, berikutnya adalah kita punya nama barang. Seperti ini. Kalau memang dibutuhkan lebar yang lebih panjang, Anda tinggal klik bagian manapun dari baris, asal berada pada kolom yang kita ingin lebarkan. Anda klik dan tahan, geser ke kanan, seperti ini. Harga per unit. Nah, biasanya untuk menampilkan harga atau nilai yang berupa angka, kecuali untuk nomor urut, itu kita gunakan line-nya adalah line right. Kenapa? Karena angka akan lebih mudah terbaca untuk ratusan ribu, puluhan ribu ketika dia berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat bahwa pada data ini terdapat angka 32.500 dan terdapat ada pemisah ribuan berbentuk koma. Bagaimana cara memasukkannya? Nah, biasakan untuk data seperti ini, kita tidak harus memasukkan secara langsung pemisah ribuannya. Anda cukup masukkan 32.500, lalu ada 110.000, 85.000, 250.000,
dan 30.000. Nah, kita lihat akan lebih mudah ketika saya melihat ada data 32.500 dan 110.000. Berbeda kalau saya tekan atau align-nya pilih left, ini akan sedikit rancu. Mana yang ratusan ribu dan mana yang puluhan ribu. Ini baiknya ada di sebelah kanan. Formatnya akan saya lakukan belakangan. Saya masukkan jumlah unit, 50 unit, 25, 24, 15, dan 105. Jumlah unit juga saya simpan, lainnya adalah di sebelah kanan. Ini saya sesuaikan. Nah, kita membutuhkan data berbentuk total harga. Total harga lainnya adalah juga right. Kita lihat bahwa Anda diminta untuk memasukkan total harga dengan menggunakan formula. Oke. Nah, formula dalam Word memungkinkan tadi seperti saya sampaikan untuk menghitung data 32.500 dan angka 50. Isinya langsung ada di sini. Caranya kita bisa masukkan dari menu insert. Kalau untuk Office Word yang versi sebelumnya, kebetulan saya pakai yang 2019, formula tidak ada di menu insert, tapi ada di menu layout. Saya klik formula seperti ini. Nah, ini dia. Secara defaultnya, dia menyarankan bahwa Anda akan melakukan sum. Formula menggunakan ada simbol sama dengan di depannya. Sum left. Jadi, dia akan menjumlahkan semua yang data angka yang ada di sebelah kiri. Kalau kita klik OK, maka akan tampil 32.550. Ini menandakan bahwa Anda menjumlahkan data yang ada di kiri dari harga per unit dan juga jumlah unit. Nah, ini tidak kita butuhkan. Artinya bahwa kita akan mengalihkan harga dengan jumlah unit. Tentu saja rumusnya tidak sesuai kalau kita gunakan sum left. Anda perhatikan di sini, ketika saya klik hasil dari formula tadi, ada semacam bentuk shading. Nah, bentuk shading ini menandakan bahwa teks yang ada pada kolom atau sel tersebut merupakan sel yang dibentuk menggunakan formula. Saya bisa klik formula lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa ada sum left rumus yang tadi kita pakai. Nah, ini kita gantikan dengan cara sama dengan, sebenarnya Anda bisa langsung memasukkan angka 32.500, kita kalikan dengan tanda bintang 50. Saya klik OK, maka akan keluarlah Rp1.625.000. Tapi bagaimana kalau misalkan data di sini berubah? Tentu saja kita tidak mau repot-repot mengganti rumus yang ada di sini. Jadi, yang akan kita lakukan adalah Anda bisa klik kanan pada sel yang tadi sudah berisikan formula, Anda klik Edit Field. Anda klik Edit Field, dan di sini ada formula. Atau lebih mudah, yaitu Anda klik tombol formula yang ada di sini. Nah, kalau di Word ada aplikasi, di Office ada aplikasi Word yang memang kita bisa gunakan untuk menghitung. Memang akan lebih tepat lagi, lebih mudah lagi kalau kita menggunakan Microsoft Office Excel atau Microsoft Excel, karena di sana memang untuk melakukan perhitungan. Tapi di Word juga ada, maka dari itu kita akan coba pakai. Nah, tadi dibahas bahwa kita memiliki kolom A, B, C, D, dan E. Total harga berada pada kolom E. Angka yang akan kita gunakan adalah yang ada di sini sebagai hasil. Yang akan kita hitung adalah dari kolom A, B, C. Yaitu kolom C dan baris kedua. Yaitu C2. Kita kalikan dengan D2. Penggunaan huruf besar, huruf kecil tidak masalah, tapi mungkin akan lebih mudah kalau kita gunakan huruf besar. C2 kali dengan D2. Maka akan menghasilkan sama. Kita buktikan di sini, saya masukkan formula. Saya hapus, saya akan jumlahkan meja komputer dikalikan dari harga 110.000 dengan jumlah unitnya 25.000. Berarti kita masukkan sel C3, kita kalikan dengan D3. Maka akan keluarlah hasilan Rp2.750.000.
Apakah di Word memungkinkan kita melakukan copy paste? Bisa saja kita lakukan copy paste. Misalkan seperti ini, saya blok, saya klik kanan, pilih copy. Supaya lebih mudah, saya klik kanan, pilih paste. Ini juga kita paste atau paste. Ini juga kita paste. Nah, yang terjadi adalah Word tidak langsung mengetahui bahwa yang akan kita copy berasal dari baris ketiga, sehingga otomatis kita harapkan ada di baris keempat. Dia tetap ada di baris ketiga atau sel C3. Nah, kita bisa lakukan pengeditan lagi. Nah, ada juga cara yang lainnya adalah kita tinggal klik kanan, ada pilihan toggle field code. Kita balikan tampilan hasil dan tampilan rumus. Seperti ini. Kita lihat bahwa untuk formula, dia memiliki tanda kurung kurawal di awal dan di akhir. Tadi C4, sekarang kita ganti jadi C5 dan D5. Menampilkan hasilnya, tinggal klik kanan, pilih lagi toggle field code. Oh, jangan lupa untuk melakukan update field, karena tidak langsung otomatis berubah. Ini C6, kita kalikan dengan D6. Kalau kita toggle, dia masih data sama dengan meja komputer. Kita harus lakukan update field. Nah, ini hasilnya. Nah, akan menjadi berbeda, tadi seperti saya sampaikan di depan, ketika saya memberikan tanda pemisah koma seperti ini. Apakah 32.500 yang kita harapkan, dengan kalikan dengan 50, hasilnya adalah 1.625.000. Kalau ingin saya update, data hasilnya ketika saya klik, menjadi seperti ini. Nah, yang menjadi perhatian, bagaimana kalau kita gunakan pemisah ribuan berbentuk titik? Apakah akan sama? Tinggal kita klik kanan, pilih update field. Kita lihat, Word menganggap bahwa untuk pemisah ribuan yang kita harapkan berupa titik, ternyata dianggap sebagai koma. Ini bergantung kepada settingan komputer, apakah menggunakan pemisah ribuan menggunakan koma atau menggunakan titik. Nah, saya kembalikan di sini 110.000, saya gunakan koma, di sini koma, koma, koma. Jadi 85.000, 250.000, dan 30.000. Tinggal klik kanan, pilih update field, dan update field, dan update field. Kita bisa gunakan formula pada Microsoft Word seperti ini. Baik, berikutnya adalah bahwa kita diminta untuk menambahkan satu kolom atau beberapa kolom yang ada di sebelah kanannya. Misalkan bahwa kita diminta untuk menampilkan diskon seperti ini. Kita gunakan data yang sama yang di atas, lalu kita tambahkan ada kolom diskon dan kolom harga bayar, dan di bawah kita gunakan total. Oke, berarti yang saya perlukan adalah saya klik pada bagian paling kanan di baris mana saja, yaitu di kolom paling kanan, kita bisa tambahkan ada layout, di sini ada insert right. Ketika Anda ingin menambahkan satu kolom tambahan di sebelah kanan, maka Anda klik insert right. Saya undo dulu. Lalu bagaimana kalau kita ingin berada di sebelah kiri? Tergantung dari kursornya. Kita pilih insert left. Ini akan menambahkan kolom di sebelah kirinya. Nah, begitu juga dengan baris, kita bisa tambahkan, kalau saya sedang memilih atau kursor saya berada pada baris pertama, maka saya bisa klik insert below untuk menambahkan satu baris kosong di bawahnya. Atau ketika saya ingin menambahkan satu baris kosong di atas, saya klik insert above. Seperti ini. Oke, saat ini kita membutuhkan dua buah kolom di sebelah kanan. Saya klik insert right sekali, klik insert right sekali lagi. Ini dia. Kita punya diskon
Diskon ini merupakan potongan berupa 5% dari total harga. Saya blok teksnya, ukuran hurufnya saya decrease, saya tebalnya saya hilangkan, dan kolomnya saya lebarkan. Lalu ada harga bayar, yaitu total harga dikurangi diskon. Ini dia. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan formula. Caranya bagaimana? Kita kalikan 5% dari jumlah yang ada di sini. Berarti saya pilih menu layout, saya pilih formula, kita ganti sum left-nya dengan total harga ada di kolom A, B, C, D, E pada baris kedua. E2 kita kalikan dengan 5%, seperti ini. Klik OK. Kita dapatkan nilai diskonnya adalah 5% sebesar 81.250. Dan total harganya kita gunakan formula lagi, tinggal kita kurangkan dari E2 dikurangi dengan F2. Ini hasilnya. Seperti ini. Anda tinggal copy paste kalau menginginkan lebih cepat, mungkin di sini paste, atau gunakan kombinasi di keyboard dengan Ctrl+V, Ctrl+V, ini juga sama, copy, paste, 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 paste. Anda harus ingat bahwa untuk formula ini rumusnya belum berubah. Kita tinggal klik toggle, ini kita bisa toggle, kita lihat toggle dan toggle field code. Ini E3, ini E4, E5, dan E6. Tinggal kita update, klik kanan update. Ketika update, dia langsung merubah dari tampilan rumus menjadi tampilan hasil. Ini kita pilih toggle, toggle field code, ini juga, dan ini juga. Kita ganti rumusnya, yang kita ganti adalah hanya barisnya saja. E3 kurangi F3, E4, 4, 5, 5, dan 6. Klik kanan lagi, pilih update field, pilih klik kanan, pilih update field. Nah, selesai menambahkan dua buah kolom di mana Anda sudah memiliki rumus yang baru, yaitu diskon dan juga harga bayar. Nah, di berikutnya adalah Anda diminta untuk menampilkan berapakah total untuk diskon dan juga total harga bayar. Kita lihat bahwa di sini ada bagian baris yang digabungkan. Kolom A, B, C, D, dan E digabungkan menjadi satu sehingga hanya berisikan total. Yang saya lakukan adalah saya klik di paling bawah di kolom manapun, ada pilihan layout dan pilih insert below. Seperti ini. Kita gabungkan dengan cara blok area yang kita ingin satukan dan klik kanan, pilih merge cell, atau di menu juga ada merge cell. Saya ketikkan total, saya tambahkan. Nah, berikutnya adalah Anda diminta untuk menampilkan berapakah total diskon yang dibutuhkan yang akan dikeluarkan, dan juga total harga bayar yang akan diterima. Caranya adalah dengan memasukkan formula tadi. Nah, di sini disarankan bahwa Anda melakukan summarize. Above berarti yang ada di atas. Ketika klik OK, maka kita akan melihat hasilnya langsung. Ini juga sama. Tinggal klik formula, sum above, klik OK. Kita bisa dapatkan, sudah dapatkan ada nilai
total untuk diskon dan total untuk harga bayar. Oke, berikutnya yang kita inginkan adalah bahwa untuk menampilkan tampilan tabel yang lebih menarik, kita bisa lakukan dengan cara pilih desain, menu desain. Ini ada beberapa pilihan yang bisa Anda terapkan, misalkan saya ingin sederhana menggunakan desain yang ini. Mungkin bagi beberapa orang ini akan tampil lebih menarik. Tapi kalau dari sisi lain mungkin ini terlalu kontras. Jadi bagaimana Anda memilah bagaimana cara menyampaikan tabel itu sendiri. Oke, materi untuk tabel saya kira cukup. Anda silahkan berlatih dengan total latihan, dengan soal latihan yang ada di sini. Dan silakan Anda kerjakan tugas yang saya minta. Terima kasih.